Presiden Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang menurutnya mendanai sejumlah demonstrasi. Prabowo menegaskan dia tahu siapa yang membayar aksi-aksi unjuk rasa. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo Rabu kemarin. Prabowo heran ada pihak yang tidak mendukung pemerintahannya bersaing dengan negara lain. Presiden ingin seluruh rakyat kompak layaknya tim sepak bola yang sedang menjalani pertandingan. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menganggap wajar jika Presiden Prabowo mengetahui pihak memberi uang demo kepada mahasiswa. Bagi PDIP, yang terpenting adalah mahasiswa tidak mudah terpecah belah pasca Ketua BEM UBK mengaku menerima uang dari oknum polisi agar tidak demo. Pemberian uang ke mahasiswa sama dengan merusak pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Dengan perangkat yang dimiliki, baik intelijen maupun perangkat penegak hukum, seharusnya mudah untuk mengetahui itu. Dan juga kita bisa kira-kira menduga dari mana sumber dana yang diberikan pada mahasiswa. Kita harap anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini tidak terpengaruh dan tidak mudah untuk diadu domba, tidak mudah dipecah belah karena ada sebagian kecil bahkan yang menerima dana-dana tersebut. Koordinator Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Hafiz Hernanda mengatakan, praktik seperti ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Bahkan Hafiz menantang pemerintah untuk membuka secara terang siapa pihak yang disebut mendanai unjuk rasa mahasiswa. Ketika Prabowo akhirnya mengakui bahwa ada selain pihak asing yang melakukan hal tersebut. Dan Pak Prabowo sendiri, seperti pidato-pidato sebelumnya, mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu siapa aktor di balik hal tersebut gitu loh. Sebelumnya tapi kan di asing. Tapi saat ini Pak Prabowo dengan yakin mengatakan bahwa ia tahu. Sebenarnya simpel kan. Dari BEM UI sendiri itu penasaran banget loh. Sebenarnya kalau misalnya Bapak tahu, emang siapa sih? Mengapa tidak mau disebut? Itu pertama. Kedua, kenapa tidak ada aksi lanjutan dari pemerintah untuk meluruskan hal tersebut? Karena saat ini Indonesia kan merupakan negara demokrasi. Di negara demokrasi, demo itu wajar gitu loh. As in, demo itu merupakan hak warga yang sudah dijamin undang-undang. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai demonstrasi mahasiswa yang dibiayai itu mengecilkan gerakan mahasiswa. Kunto juga bilang bahwa pernyataan Prabowo itu ditujukan pada elit politik yang ia rasa berada di belakang mahasiswa. Sehingga ini merupakan elit lawan elit. Jadi ketika Pak Prabowo berbicara seperti itu, maka cara berpikir Pak Prabowo bahwa tidak mungkin ada demonstrasi berskala besar kalau tidak ada elit politik yang di belakangnya atau tidak ada bohir di belakangnya, kan gitu Mbak. Ini juga jadi bermasalah. Yang pertama mengecilkan gerakan mahasiswa sendiri, mengecilkan rakyatnya sendiri. Yang kedua juga tidak bisa melihat masalah secara lebih jernih, dia hanya melihat masalah bahwa ini hanya pertarungan elit, padahal tuntutan mahasiswa bukanlah itu, kan gitu. Dugaan penyuapan itu muncul saat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang 20 juta rupiah usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Uang tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK di Istana Presiden Jakarta Pusat. Pihak Rektorat UBK menegaskan bakal menindaklanjuti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum soal penerimaan uang sebelum aksi unjuk rasa. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Prabowo bilang dia tahu siapa yang membayar aksi-aksi unjuk rasa. Bagaimana reaksi mahasiswa atas pernyataan Presiden Prabowo dan siapa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Akan kita bahas bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatta Latof Masum Imawan. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Atof, Bang Doli, dan juga Mas Agung. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Doli dulu. Bang Doli, ini menarik ya, karena di depan umum Presiden terang-terangan bilang dan juga memperingatkan bahwa ada pendana gitu terkait dengan demo. Tapi apa sebetulnya yang membuat Presiden Prabowo ini akhirnya melontarkan pernyataan itu, dan kira-kira siapa sih yang dimaksud oleh Presiden, Bang Doli? Iya, saya kira memang Presiden pasti punya fasilitas ya untuk bisa mengetahui setiap apa saja yang terjadi dan berkembang di negara kita ini gitu. Nah, termasuk misalnya kalau ada didapatkan informasi bahwa aksi-aksi yang dilaksanakan belakangan ini itu ada yang kemudian membiayainya gitu ya. Nah, dan saya kira memang pada titik tertentu ya, apabila memang orang-orang yang selama ini dianggap membiayai aksi itu dan kemudian aksi itu mengarah kepada hal-hal yang sudah tidak terarah lagi, misalnya mengarah ke anarkis gitu ya, terus kemudian apa yang disampaikan sudah tidak objektif lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikenakan dibawa ke masalah ranah hukum gitu loh. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya sebetulnya selama adik-adik mahasiswa ini secara genuine gitu ya, kemudian bereaksi karena mereka punya nilai idealisme, melihat realitas yang menurut pandangan mereka ini tidak sesuai dengan idealisme mereka, ya, kemudian menyampaikan aksi demonstrasi tentu secara damai gitu ya. Menurut saya selalu memberikan apresiasi dan penghormatan kepada mereka gitu, karena mereka itu memang ya salah satu fungsi tugasnya dalam belajar ya seperti itu gitu. Dulu saya juga pernah jadi ketua senat mahasiswa gitu, dan biasa saja kalau kita melihat ada sesuatu yang kita anggap tidak tepat gitu ya, kita menyampaikan. Nah, tapi justru saya yang aneh itu melihat sekarang mudah sekali ya teman-teman mahasiswa ini terbelah gitu. Nah, tiba-tiba misalnya ada teman-teman mahasiswa yang memberikan dukungan ya, bahkan datang ke wakil presiden dan kemudian mengaku dapat sesuatu gitu ya. Nah, ini agak aneh nih. Menurut saya selama saya jadi mahasiswa dan membaca gerakan-gerakan mahasiswa dari dulu sampai sekarang, ya baru ini kayaknya nih ada mahasiswa datang gitu ya, terima bayaran, mengaku gitu. Karena gini, kalau dulu biasanya ya kita di dalam antar pimpinan-pimpinan mahasiswa, aktivis mahasiswa itu berdebat sampai ribut, berantem sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau keluar kita solid, yang nggak setuju diam gitu, bukan malah menunjukkan ketidaksetujuannya di depan publik. Yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu. Nah, jadi menurut saya pertama, jadi ya itu kalaupun memang ada yang bayar-bayar, ya stop lah bayar-bayar adik-adik mahasiswa ini. Jangan juga diajarin adik-adik mahasiswa ini dengan hal-hal yang merusak mental moral mereka gitu ya. Jadi kalau memang nggak setuju dengan nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, ya ngomong juga aja, nggak usah dimanfaatin adik-adik mahasiswa ini gitu. Kemudian yang kedua, adik-adik mahasiswa ya tolonglah jangan terpancing dengan yang kayak begitu-gitu itu. Idealisme teman-teman harus tetap dijaga gitu.
Oke, Saya tetap kira itu. ya tetap harus jaga idealisme. Saya ke Mas Atof. Mas Atof, kalau misalnya seperti itu, lantas gimana Anda menyikapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai unjuk rasa mahasiswa yang terjadi hari ini? Ada yang membiayai, meskipun kita tidak bisa menggeneralisir ya bahwa ini memang kalau misalnya ada demo, artinya ada yang membiayai begitu. Ya baik Kak, sebenarnya memang sejauh ini tuduhan bahwa demo itu dibiayai oleh asing atau koruptor itu terjadi tahun lalu, atau sekarang klaim dari Bapak Presiden mengenai mengetahui siapa yang menyalurkan aliran dana dan segala macam itu kan belum terbukti ya, karena tidak pernah dibuka begitu kan. Sedangkan justru demo yang dibiayai oleh mungkin orang yang berada di dalam pemerintah itu udah terbukti begitu kan, entah itu dari wajan yang paling kecil gitu kan, meningkat sampai sekitar 50 sampai 100 ribu yang pro MBG, hingga yang 300 juta di depan mata begitu yang Bung Karno misalkan. Bahkan sebenarnya juga kepala dinas pendidikan ada di Batam gitu kan, memobilisasi guru dan juga anak-anak sekolah untuk ikut demo pro MBG begitu kan. Jadi di sini kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang sedang memecah belah bangsa gitu kan. Padahal narasi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden adalah kita harusnya layaknya satu kesatuan sepak bola begitu. Tetapi kok di sini ketika kita ada demonstrasi yang di HI misalkan, itu langsung dihadapkan oleh banyaknya aparat ribuan, bahkan ada militer juga. Tapi ketika aksi pro MBG, kok aparat malah melindungi, malah mengawal secara santun segala macam gitu. Di sini kan berarti ada perbedaan. Ada perbedaan bagaimana menyikapinya, ada perbedaan bagaimana menindak aksi demonstrasinya begitu. Jadi di sini sebenarnya dari kami mahasiswa melihat bahwa jika memang Bapak Presiden narasinya adalah ingin masyarakat Indonesia bersatu layaknya kesatuan sepak bola, maka Bapak telusuri langsung dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya. Misalkan bagaimana bisa mahasiswa UBK itu menerima aliran uang sebesar 300 juta begitu. Terus juga bagaimana bisa ada kepala dinas pendidikan malah mengeksploitasi dalam tanda kutip anak-anak untuk ikut aksi pro MBG begitu. Jadi dari kami mahasiswa melihatnya seperti itu Kak. Oke, nah kalau begitu lantas ini akan mempengaruhi soliditas gerakan mahasiswa nggak sih Mas Atof? Ya, kalau soliditas mahasiswa sebenarnya memang kita tidak ada masalah dalam arti terpecah belah seperti yang dibicarakan oleh publik begitu ya. Karena kami sendiri pun juga tahu bahwa di sini sebenarnya bukan masalah kita berbeda arah gerak gitu. Karena sebenarnya walaupun kita arah gerak berbeda, tapi kita sama-sama dalam penderitaan begitu kan. Kita sama-sama dalam punya kekhawatiran, sama-sama punya keinginan untuk Indonesia lebih baik begitu kan. Jadi untuk kita khawatir akan pecah belah tentu tidak. Tetapi memang kita selalu membicarakan kepada sesama mahasiswa, bahkan juga sesama rakyat Indonesia begitu kan. Jangan sampai kita menggadaikan kemerdekaan kita yang ada ini, yang tersisa, untuk menerima aliran-aliran dana yang sifatnya itu hanya sementara begitu, tetapi menggadaikan perjuangan misalkan bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan pendidikan, bagaimana kita memperjuangkan ada akses kesehatan yang layak gitu kan, atau bagaimana kita memperjuangkan sesama saudara yang misalkan di Sumatera Aceh yang sekarang setelah 8 bulan masih menderita gitu kan setelah bencana. Oke, tentu harapannya adalah tetap menjaga idealismenya masing-masing. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau menurut Anda, lantas gimana menyikapi pernyataan Presiden Prabowo ini? Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan Presiden Prabowo? Kemudian harapannya kan tentu jangan sampai ini ditangkapnya jadi kayak ada elit versus elit nih dengan adanya demonstrasi yang dikatakan ada yang dibiayai ini. Iya, ini alarm internal dan eksternal Presiden untuk semua ya. Di internal memang kita tahu akhirnya ada istilah elit versus elit gitu, karena viral kita lihat di timeline sosmed kita bahwa ya ada oknum mahasiswa UBK menerima aliran dana dari oknum alumninya, dan oknum alumninya itu menerima dari oknum aparat kepolisian semacam itu. Jadi saya merasa ini perlu ada banyak klarifikasi oleh lembaga-lembaga resmi negara, misalkan Istana Wakil Presiden, ya kemudian institusi kepolisian,
ya, dan dari pihak UBK sudah melakukan itu dengan menonaktifkan mahasiswa yang bersangkutan semacam itu, bahwa dia tidak boleh lagi menjadi ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Jadi saya mengapresiasi Civitas Akademika UBK, tapi saya masih menanti rilis resmi dari Istana Wakil Presiden, kemudian institusi kepolisian, agar permasalahan ini selesai ya, tidak berujung kemana-mana karena sudah menimbulkan banyak sakwa sangka yang tidak produktif di publik, dan sedikit banyak ini juga memiliki pengaruh ya ke teman-teman gerakan mahasiswa, bahwa gerakan ideal yang mereka lakukan itu dalam tanda petik dikerdilkan dengan isu-isu remeh-temeh soal bayaran ini, Mbak Okta, seperti itu. Yang kedua, memang secara eksternal mestilah ada pihak-pihak luar yang dari awal tidak senang dengan situasi dan kondisi stabil di Indonesia. Tapi lagi dan lagi saya berharap ya, karena Presiden punya fitur-fitur kekuasaan yang tinggal di istilahnya dieksekusi, dibuka saja pihak-pihak itu dan dituntut secara hukum, karena kita nggak mau ya terus-menerus di bawah dalam prasangka-prasangka yang negatif, dan itu tidak sehat dalam situasi yang menurut saya hari ini sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi di internal maupun secara global ya. Kita punya tarikan kuat tentang ketidakpastian geopolitik, geoekonomi dunia juga semacam itu. Jadi semakin pasti situasinya, semakin jelas eksekusi tindakan atas situasi itu, semakin baik bagi negeri kita gitu. Kita bisa move on, menyelesaikan hal-hal substantif. Soal misalkan stabilitas harga-harga yang masih naik sebagian, soal fluktuasi ya nilai tukar rupiah kita dan harga saham yang masih naik turun. Kemudian soal ancaman PHK massal, Mbak Okta, yang dalam beberapa pekan ke depan itu kalau nggak diatasi itu bisa puluhan ribu. Ya, 2 pabrik besar di sekitar Jabodetabek itu bisa terjadi. Ya, itu hal-hal yang substantif yang perlu direspon. Terus bagaimana misalkan ketika program makan bergizi gratis jeda 3 pekan, ini gimana perubahan yang bisa dilakukan gitu. Ya, kita dengar ada moratorium, kita dengar ada refocusing. Nah, setelah 3 pekan ini gimana hasilnya semacam itu. Jadi ini pekan-pekan yang menurut saya menentukan, dan pemerintah harus fokus ke sana. Ya, bukan menyampaikan statement-statement ya, misalnya mohon maaf kepada Bapak Presiden yang tidak produktif semacam itu kalau misalkan ujungnya nggak jelas. Ya, karena ini bisa membuat kita sesama anak bangsa saling curiga satu sama lain. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak. Oke, saya ke Bang Doli. Menarik nih, Bang Doli, ini tadi dikatakan oleh Mas Agung soal sebetulnya di Indonesia ini ada banyak permasalahan yang diangkat oleh mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, juga ada beberapa tuntutan seharusnya yang dilakukan adalah menjawab tuntutan itu gitu. Jadi bukan sekedar dalam arti kata mengurusi siapa yang mendunggangi demo. Tanggapan Anda? Iya, sebetulnya kami ya juga termasuk pemerintah eksekutif itu memahami apa yang juga disampaikan oleh tuntutan adik-adik mahasiswa itu. Ya, beberapa kali juga saya sampaikan bahwa memang kondisi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja ya, atau belum baik-baik saja gitu. Dan pemerintah juga sebetulnya merespons ya apa yang disampaikan teman-teman itu. Nah, banyak sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan. Contoh misalnya MBG ya. Saya tahu bahwa otoritas yang punya tanggung jawab terhadap pengurusan MBG ini itu sudah diinstruksikan untuk melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu misalnya terhadap soal ya harus disisir lagi ini titik-titik MBG yang ternyata juga sekarang sudah mulai terungkap kan, ada yang di tengah sawah dan segala macam itu, bahkan disampaikan langsung oleh seorang wakil kepala daerah gitu. Nah, yang kedua sekarang sudah sedang dipertimbangkan ya untuk misalnya dikembalikan pengadaannya itu di lingkungan sekolah ya, apakah melalui kantin sekolah dan seterusnya. Nah, kemudian selama ini misalnya soal energi ya, bagaimana pemerintah tetap terus bertahan ya, tidak ada kenaikan yang terhadap yang disubsidi gitu ya. Nah, jadi itu kan ada upaya-upaya, ada respons ya yang juga dilakukan pemerintah dari apa yang disampaikan. Jadi pemerintah, kami DPR sadar betul apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu adalah sebuah realitas yang
mereka itu mungkin juga tidak mengada-ngada begitu ya. Nah, jadi itu. Nah, cuman begini, sekali lagi kalau tentu ada juga orang yang juga punya kepentingan ya secara politik ya. Yang namanya politik tentu apa namanya ya nggak usah kan politik. Kita sama manusia ada yang suka tidak suka dan segala macam itu. Nah, tapi kalau misalnya ada elit tertentu pun ya yang memang tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan kami semua saat ini gitu ya, jangan memanfaatkan situasi kemurnian yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu gitu loh. Nah, jadi kalau nggak suka ya nanti tanding aja di 2029 gitu ya. Kumpulkan uangnya nanti untuk persiapan berikutnya ya kita adu gagasan, adu konsep, adu kebijakan gitu ya, adu program mana yang nanti memang ini sama yang didukung oleh rakyat gitu. Jadi jangan juga kemudian mengganggu adik-adik mahasiswa yang sedang memang mereka harus mengerjakan itu sebagai mahasiswa gitu. Oke, lantas kalau misalnya dikatakan jangan sampai manfaatkan situasi, kalau menurut Bang Doli sendiri sebetulnya demo yang dibayar itu kalau terlepas dari yang mengakui begitu ya, seperti apa sih Bang? Ya saya tidak tahu persis juga ya, kan kita juga baru dapat informasi kemarin dari Pak Presiden itu ya, dan tentu kan sekali lagi saya katakan Pak Presiden punya akses, punya fasilitas ya untuk mengecek semua setiap apa jarum jatuh aja saya kira memang sebagai seorang presiden pasti beliau tahu gitu ya. Nah, dan saya katakan tadi pada titik tertentu saya kira kalau memang sudah ini kan artinya warning nih yang disampaikan oleh Pak Presiden kita ya terhadap orang-orang yang memang melakukan itu ya stop aja lah gitu ya, karena ini nanti kan kalau tadi kita bicara tentang soal pembelahan ya juga sama, mereka juga melakukan itu juga kan pada akhirnya. Jadi saya kira janganlah gitu. Jangan dirusak nih agenda teman-teman mahasiswa ini. Saya ke Mas Ataf. Mas Ataf, tadi dikatakan oleh Bang Doli sebetulnya di samping Presiden juga nyinggung soal ada demo yang dibayar, tapi juga pemerintah tuh menjawab gitu apa yang jadi tuntutan mahasiswa. Sudah cukupkah ya sudah dijawab sejauh ini dari yang kemarin dilakukan unjuk rasa? Kemudian gimana caranya supaya dengan adanya pernyataan Presiden tersebut tapi tetap menjaga citra gerakan mahasiswa ini tetap dipandang masih idealis lah gitu di mata publik? Ya baik, sebenarnya kalau cukup atau tidak tentu kita bisa melihat ya, tadi disampaikan juga oleh Mas Agung bahwa tiba-tiba sekarang ada ancaman PHK atau segala macam. Jadi kita bisa melihat bahwa memang solusi atau tanggapan dari pemerintah ini ibaratnya hanya paracetamol untuk penyakit yang sudah hampir menuju kritis gitu kan. Kita melihat bahwa MBG sedang diberhentikan sementara, tapi tiba-tiba bertambah lagi bahwa ada 100 lebih fiktif kalau nggak salah SPPG di Cilacap begitu kan. Jadi di sini sebenarnya memang utamanya adalah pemerintah harus berani begitu kan. Harus berani untuk menyelesaikan masalah fundamentalnya. Nah, makanya kita mengajukan gitu kan tuntutan, kita menuntut berhentikan MBG, berhentikan Kopdes. Sebenarnya kita menghormati itu adalah kontrak politik dari Pak Presiden. Tapi kita melihat bahwa di sini ada urgensi yang lebih penting daripada hal itu. Ada urgensi terkait kebutuhan kehidupan dasar masyarakat, terkait bertahan hidup, dan juga ada urgensi untuk membuat program itu tepat sasaran. Tidak lain dan tidak bukan hanya dengan berhenti dulu, baru dilakukan orientasi ulang begitu, supaya semuanya dapat ditutup celah-celah korupsinya. Pun juga sebenarnya di sini rezim ya, dapat belajar kepada misalkan kalau Mas UI begitu ya, dapat belajar bagaimana wakil dari organisasi gitu ya, wakil dari kepemimpinan tuh dapat bermanfaat juga begitu kan. Kita melihat di sini dari rezim sekarang wakil presiden dan juga presiden terlihat mulai bergerak masing-masing gitu. Sangat jauh berbeda dengan bagaimana kita dari BEM UI pernah bergerak begitu kan. Bagaimana saya sebagai ketua, bagaimana Fatimah sebagai wakil dapat sama-sama melakukan kontribusi begitu kan. Pun juga sebenarnya rezim dapat belajar juga kepada mahasiswa Bung Karno begitu kan.
Jika memang mengetahui ada oknum-oknum, jika memang ada mengetahui aliran-aliran dana, maka langsung dibuktikan. Itu kan hanya hitung sebenarnya satu minggu semenjak aksi mahasiswa Bung Karno, akhirnya mahasiswa-mahasiswa menyadari bahwa ketuanya ternyata oknum, Ya. langsung ditindaklanjuti, langsung ditelusuri, langsung dihukum bahkan begitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana rezim selanjutnya setelah Pak Presiden melakukan pidato seperti itu, apakah hanya omon-omon saja atau apakah konkret juga seperti mahasiswa begitu kan? Oke, Karena ya. anggapan jika kita tidak idealis itu sudah dibuktikan loh. Mas Bung Karno saja menghukum ketuanya sendiri begitu kan? Gitu. Oke, Mas Ataf, tapi in real situation, di situasi realnya itu seberapa besar sih sebetulnya ada upaya-upaya intervensi itu kepada mahasiswa? Kalau misalkan itu sebenarnya dapat dilihat juga ya, bagaimana ketika kita bahkan mulai di jalan begitu kan aksi, itu perbandingan aparat yang diturunkan dengan mahasiswa tentu 4:1 begitu kan saat yang di Bundaran HI misalkan. Itu kan dapat dilihat bahwa pemerintah tidak ingin aksi ini makin membesar gitu. Jika misalkan memang pemerintah ingin aksinya adalah damai atau santun segala macam, kita sudah lakukan kok seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menak begitu kan, bahwa kita harus seperti Nabi Musa atau Nabi Harun yang santun ketika menghadapi Fir'aun begitu kan. Itu sudah kita lakukan. Nah, cuma memang bahasanya di sini banyak yang tidak patuh kepada presiden. Banyak yang tidak patuh kepada konstitusi. Dalam arti apa? Dalam arti itu kan kepolisian kok bisa-bisanya ngasih duit ke mahasiswa. Itu duitnya dari mana, anggarannya dari mana begitu kan. Terus asas dasar apa aliran dana itu disalurkan begitu kan. Hal-hal itulah yang sebenarnya memang ujung-ujungnya juga disebabkan oleh orang yang dalam tanda kutip di dalam pemerintahan kan. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung tadi menarik soal bagaimana ternyata memang intervensi itu juga terjadi ketika unjuk rasa. Lantas gimana caranya supaya menjaga aspirasi masyarakat terhindar dari intervensi tokoh tertentu, kemudian juga tetap menjaga bahwa tetap ada idealisme nih gitu di antara misalnya gerakan unjuk rasa mahasiswa, bahwa jangan sampai ketika ada pihak-pihak yang ingin unjuk rasa tapi mereka beranggapan bahwa wah jangan-jangan nih nanti gerakan kita dianggapnya ada yang menunggangi nih atau sebetulnya ada yang membiayai seperti itu. Ya, transparansi ya Mbak Okta ya. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa sudah mencontohkan dengan baik ya dari UBK Civitasnya dengan cepat menginvestigasi kasus suap yang diterima oleh oknum ya, ketua BMFH-nya, dan sekarang sedang disidik aliran dana tersebut ya. Dan saya menanti itu dan sekaligus mengapresiasinya. Nah, tinggal menunggu tadi ya klarifikasi dari Istana Wapres sama kepolisian untuk membersihkan masing-masing nama institusinya sebenarnya duduk perkaranya seperti apa, karena ini sudah berkembang di publik opini tersebut. Jadi transparansi yang dimaksud itu adalah soal kenapa masalah seperti ini mengemuka, karena sudah sampai menjadi atensi presiden juga semacam itu. Dan saya kira kalau itu nggak diberikan respon, ya presiden harus turun tangan, apakah melalui KSP, apakah melalui Bakom ya. Sebenarnya yang dimaksud demo bayaran itu ataupun pihak yang membayari itu siapa sih sebenarnya? Bakom sama KSP tidak bisa lagi dengan bahasa-bahasa normatif di era sekarang. Ini kan teman-teman Gen Z ini konkret-konkret semua. Ya indis ekonomi gitu ya Mas Atof ya. Bahwa semuanya harus nyata, harus jelas. Ngambang, ya ngabur, ya mereka bakalan teriak lagi gitu loh. Jadi maksud saya statement-statement normatif itu hari-hari belakangan, hari-hari ke depan tolong dihindari gitu. Harus jelas, harus terang. Mungkin presiden boleh memakai bahasa-bahasa normatif, ya bahasa-bahasa politis, bahasa-bahasa panggung depan, panggung belakang, menjaga dan seterusnya. Tapi birokrasi di bawahnya, pembantu-pembantunya itu harus lebih taktis dan teknis lagi gitu loh. Supaya masyarakat nggak ngawang, nggak ngambang, mendapati semua realitas ataupun fakta-fakta yang harus dijelaskan dengan jelas gitu. Apalagi termasuk kebijakan. Jadi jangan dibolak-balik kita. Yang harusnya jelas menjadi kabur, yang harusnya kabur menjadi jelas, macam itu. Jadi kita kan sebagai masyarakat akhirnya bingung. Dan tadi saya khawatir ini bisa membuat polarisasi juga di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Karena kita sesama anak bangsa jadinya saling mencurigai Mbak Okta semacam itu. Nah yang kedua selain transparansi, komunikasi. Jadi maksud saya ya teman-teman gerakan mahasiswa Civitas Akademikanya
ketika teman-teman mahasiswa demo ini kan terus mengawal ya, saya lihat rektoratnya, ya dekanatnya dan seterusnya. Saya mengapresiasi itu, dan sejauh ini aksi-aksi misalkan teman-teman BEM UI ya sesuai lah dengan aksi mahasiswa yang saya pahami sejak dulu bergerak bersama Bang Doli gitu ya. Ya memang seperti itu gerakan moral yang mengkritisi, mengawal supaya demokrasi kita sehat. Tapi memang dalam beberapa situasi ini ada aksi-aksi mahasiswa dalam tanda petik yang tandingan anti mainstream ya, melawan arus, yang dalam tanda petik mendegradasi gerakan teman-teman mahasiswa yang murni tadi semacam itu. Jadi pihak dekanatnya, pihak rektoratnya juga harus memberikan klarifikasi, dan beberapa ya elemen mahasiswa yang kemarin sempat membuat sikap ya kemudian rilis menyatakan ini itu kemudian ditelusuri ternyata bukan ya anggota BEM dari masing-masing kampus misalkan. Ini kan menarik juga ya Mbak Okta. Jadi maksud saya Civitas Akademika hari ini juga bersiap berjaga diri supaya nama baik mereka tidak tercoreng dengan aksi-aksi yang tidak jelas, dan saya kira seluruh kampus di Indonesia harus melakukan itu secara intensif beberapa waktu ke depan, karena demo-demo ini akan terus dilakukan ketika memang perubahan situasinya tidak signifikan semacam itu. Oke. Yang ketiga selain transparansi komunikasi adalah soal-soal yang paling utama bagaimana ya teman-teman mahasiswa ini untuk tetap tertib Mbak Okta, tetap santun ya, baik kata-katanya, tindakannya, kemudian ketika aksi di lapangan itu juga menjaga ya harmonisasi dengan aparat gitu. Jadi tuntutannya kan kepada pemerintah bukan kepada aparat. Jadi misalkan ada situasi-situasi dinamis, fleksibilitas di lapangan yang harus diterima, saya kira nggak ada soal lah. Misalkan titik aksinya nggak mesti di Bundaran HI ataupun nggak mesti di DPR atau geser dikit 200 meter, nggak apa-apa Mas Atov. Yang penting demonya jalan, insya Allah viral Mas Atov. Seperti itu. Jadi kesantunan, ketertiban harus tetap dijaga. Pun kalau misalkan telat dikit dari jam 6 sore, jam 7 nggak apa-apa, kan ada diskresi ya, karena harus membubarkan massa. Tapi tetap harus tertib, tetap harus santun. Seperti itu Mbak. Oke, jangan sampai no viral no justice. Tentu kita harapkan ini tadi menarik soal jangan sampai masyarakat jadi saling curiga. Harapannya tentu lebih terbuka dan juga transparan soal bagaimana aksi unjuk rasa, dan juga di samping itu juga pemerintah bisa menjawab bagaimana tuntutan-tuntutan yang ada bisa sesuai begitu supaya jangan sampai mencederai demokrasi dan mengecilkan gerakan mahasiswa. Terima kasih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, ya Talatov Masum Imawan, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Salam Bapak-Bapak. Masih Mbak Okta.